Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmi dengan NIM 2214113200016, Administrasi Publik kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Sosial dan Ilmu Politik dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Tri Silvana Azwari SMAP. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Industrialisasi dan Sistem Sosial Masyarakat Majemuk Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu industrialisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi dan sosial yang melibatkan pergeseran masyarakat dari pola produksi berbasis pertanian dan kerajinan tangan menuju kegiatan ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur. Hal ini umumnya ditandai dengan penggunaan teknologi, otomatisasi, dan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi, pertumbuhan sektor manufaktur, dan urbanisasi. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen sosial dan budaya yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau norma-norma sosial. Sistem sosial memiliki tujuan dan keseluruhan yang akan hidup bersama pada masyarakat. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Selanjutnya, industrialisasi dan sistem sosial masyarakat modern, yaitu industrialisasi mengacu pada perubahan ekonomi dan sosial saat suatu masyarakat beralih dari produksi berbasis pertanian dan kerajinan tangan ke ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur. Di sisi lain, sistem sosial masyarakat modern merujuk pada struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat kontemporer yang dipengaruhi secara besar-besaran oleh industrialisasi dan perkembangan teknologi. Beberapa aspek sistem sosial masyarakat modern mencakup spesialisasi pekerjaan, urbanisasi, mobilitas sosial, pendidikan dan pengetahuan, keberagaman budaya, pengembangan teknologi, dan sistem ekonomi dan kapitalis. Kedua konsep ini, yakni industrialisasi dan sistem sosial masyarakat modern, saling terkait karena industrialisasi merupakan faktor utama yang membentuk struktur sosial masyarakat modern. Selanjutnya, tantangan dan peluang integritas nasional, yaitu integrasi nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan, penegakan hukum yang tidak merata, eksploitasi, aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, dan kesenjangan sosial. Selain itu, terdapat juga ancaman dan hambatan dalam membangun integrasi nasional, seperti konflik, perpecahan, dan gangguan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, terdapat juga peluang dalam membangun integrasi nasional seperti pembangunan budaya yang mencakup semua suku, agama, dan budaya. Pengembangan infrastruktur, pengadaan pendidikan dan kesehatan, pemberantasan korupsi, dan politik kebijakan yang baik. Dalam menghadapi tantangan dan menggali peluang dalam integrasi nasional, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dan mengembangkan politik dan program yang efektif untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesadaran tentang integrasi nasional. Industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Hubungan antara industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia membentuk narasi kompleks dalam sejarah ekonomi negara ini. Kekuatan ekonomi dan bisnis dari penguasa modal besar kapitalis Indonesia pada periode ini lebih banyak dipengaruhi oleh dukungan politik dari elit birokrat sampai pengusaha dibandingkan dengan kewirausahaan yang dihasilkan oleh kapitalis itu sendiri. Sejarah panjang perkembangan kapitalisme dan industrialisasi di Indonesia menyoroti peran penting politik dan dukungan elit dalam membentuk dinamika ekonomi. Dalam konteks perkembangan kapitalisme dan industrialisasi menjadi krusial untuk mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Dengan demikian, kesinambungan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan dan berkelanjutan lingkungan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Industrialisasi di Indonesia telah menjadi pendorong utama perkembangan kelas menengah. Pertumbuhan sektor industri menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan peluang bagi mobilitas sosial. Meskipun demikian, tantangan terkait ketidaksetaraan dan dampak sosial serta lingkungan menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang dan kebijakan yang berkelanjutan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Industrialisasi yang terencana dengan baik dapat menjadi pilar bagi pembentukan kelas menengah yang kuat, berdaya beli tinggi, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia. Industrialisasi dan struktur politik. Industrialisasi memiliki dampak signifikan pada struktur politik di Indonesia. Keterkaitan antara sektor ekonomi dan politik memerlukan kebijakan yang hati-hati untuk menghindari resiko dan nepotisme dan meningkatkan transparansi. Sementara industrialisasi dapat memperkuat elit politik, juga memberikan peluang untuk peningkatan partisipasi politik dan modernisasi sistem politik. Perencanaan dan implementasi kebijakan yang bijaksana menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi positif industrialisasi tanpa mengorbankan integritas politik dan kepentingan masyarakat.
Authoritarian adalah sistem pemerintahan di mana sebagian besar atau seluruh kekuasaan dan kendali terfokus pada suatu individu atau kelompok kecil. Keputusan politik dibuat tanpa melibatkan partisipasi yang substansial dari rakyat dan seringkali otoritas tertinggi tidak dipilih secara bebas melalui pemilihan umum oleh masyarakat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana sumber kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil melalui proses pemilihan umum. Prinsip dasar demokrasi melibatkan partisipasi politik, hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan perlindungan hak-hak sipil. Dalam kerangka sistem demokrasi, keputusan politik dilibatkan dengan memperhitungkan pendapat rakyat dan terdapat mekanisme untuk pemilihan umum serta pergantian kepemimpinan secara teratur. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori modernisasi. Teori ini berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam mendorong proses modernisasi, termasuk industrialisasi. Negara perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi seperti menyediakan infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan perlindungan hukum. Negara dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dalam proses industrialisasi. Negara memiliki peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi proses industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi dan struktur kekuasaan. Pertumbuhan ekonomi dan struktur kekuasaan erat kaitannya dalam konteks perkembangan suatu negara atau wilayah. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi seringkali mencerminkan dan mempengaruhi struktur kekuasaan di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat mengarah pada perubahan struktur kekuasaan, di mana masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.